Vipers, bagi Anda mahasiswa-mahasiswi farmasi, pemilik apotek, manajer apotek, apoteker penanggung jawab, apoteker, ataupun tenaga teknis kefarmasian. Saya ucapkan selamat datang di podcast Meet the Expert, podcastnya anak farmasi. Bersama saya Immanuel Tagalung yang akan menemani Anda untuk menambah wawasan ataupun informasi terkait topik kefarmasian. Di episode hari ini kita akan mengangkat tema pentingnya komunitas kefarmasian untuk meningkatkan kompetensi tenaga teknis kefarmasian. Untuk membahasnya, kita sudah kedatangan narasumber di studio SwapRx, yaitu Pak Budi Janu Purwanto, Ketua Umum terpilih PP PAVI atau Persatuan Ahli Farmasi Indonesia. Halo, selamat pagi Pak Budi, apa kabar? Selamat pagi Pak Iman, alhamdulillah baik. Mantap ya Pak, ini Bapak ini mukanya ceria sekali nih saya lihat nih Pak hari ini. Kita santai aja Pak ya, kita santai aja karena kan sebenarnya podcast ini memang untuk mengedukasi dan memberikan informasi kepada rekan-rekan sejawat kita. Pak, boleh cerita dong Pak, kan Bapak kalau saya lihat itu dari dulu memang bergeraknya di industri ya, farmasi lah, obat-obatan gitu ya. Gimana Pak, apa alasan utama Bapak kok memilih industri ini Pak? Karena kan banyak nih industri Pak. Why this? Terima kasih Pak Iman. Pertanyaannya mungkin saya revisi sedikit. Karena di farmasi itu disebut adalah praktik kefarmasian. Praktik kefarmasian. Okay. Praktik kefarmasian itu bisa di fasilitas produksi sediaan farmasi, bisa di fasilitas distribusi sediaan farmasi, dan bisa di fasilitas pelayanan sediaan farmasi. Tadi di kata pembuka Pak Iman ada menyebutkan apotek dan sebagainya, itu salah satu dari fasilitas pelayanan sediaan farmasi. Betul. Jadi kalau disebut industri ya kurang pas begitu. Jadi ada di 3 fasilitas itu tadi. Saya jadi banyak belajar nih Pak. Oke, lanjutkan. Nah, Bapak karirnya gimana tuh Pak? Alasannya kenapa Bapak memilih ini Pak? Jadi sebetulnya saya di dunia kefarmasian ini saya tidak memilih. Karena pada saat saya lulus sekolah menengah pertama, saya diserahkan formulir pendaftaran untuk mendaftar ke sekolah menengah farmasi saat itu. Sekolah menengah farmasi. Saat ini sudah tidak ada sekolah itu. Namanya adalah kalau sekarang Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi. Jadi ayah saya memberikan saya sebuah formulir untuk diisi dan dikembalikan ke sekolah itu keesokan harinya. Karena keesokan harinya itu adalah hari terakhir pendaftaran. Dan saya sama sekali tidak tahu sekolah apa itu. Pada saat saya kembalikan formulir, saya tanya kepada yang menerima pendaftaran, berapa banyak yang sudah daftar? Kurang lebih 3.000-an gitu. 3.000-an. Lalu berapa yang akan diterima? Hanya 100 gitu. Wow. Terus saya tanya lagi, sekolah apa ini ya? Saya bilang gitu. Tanpa ditanya, yang menerima pendaftaran itu bilang, kalau diterima harus belajar baik-baik, karena kalau tidak naik kelas akan dikeluarkan katanya. Dikeluarkan, benar dikeluarkan. Nah, akhirnya saya ikut tes. Alhamdulillah, saya termasuk 1 dari 100 yang diterima itu. Wow. Jadi sebutannya pada saat itu saya mendapat surat izin kerja setelah lulus 3 tahun. Sebutan saya adalah asisten apoteker. Asisten apoteker. Bukan gelar, itu sebutan saja. Sebutan ya Pak ya. Kemudian Pak? Ya, setelah saya mendapat ijazah itu, karena saat itu saya sedang senang-senangnya main bola voli. Ya, saya pernah masuk klub bola voli yang di dekat stasiun Gambir itu, Tovo SA. Jadi saya belum memikirkan bagaimana memanfaatkan ijazah saya untuk bekerja, dan juga belum memikirkan untuk melanjutkan belajar atau kuliah gitu. Dan alhamdulillah pada saat itu ada teman saya di SMF yang juga lulus bersamaan, karena dia sudah bekerja di Dinas Kesehatan dan tiap hari lalu lintasnya itu melewati rumah saya. Jadi ada dan tidak ada saya di rumah, dia selalu mampir. Tiap hari Pak ya? Tiap hari mampir. Kalau saya tidak ada, dia pasti bertemu dengan ibu saya. Ibu saya tinggal bilang kalau saya pulang, tadi Herman itu mampir nanyain. Dia bilang, ya alhamdulillah, kasih tahu aja Pak, sehat-sehat aja saya bilang. Nah, belakangan juga Herman ini yang akhirnya ketemu suatu hari pas saya ada di rumah. Bud, lo nggak mau kerja katanya. Ya mau lah, buat apa sekolah kalau nggak mau kerja kan? Buat lamaran sekarang, gue tungguin katanya. Saya buat lamaran,
Lalu dia bawa itu langsung disebutkan nama perusahaannya, yaitu sebuah pedagang besar farmasi yang lokasinya di seberang kantor Dinas Kesehatan DKI di Jalan Kesehatan 10. Lalu keesokan harinya saya diminta datang dan langsung bekerja juga saat itu juga. Ini sama persis pengalamannya ketika daftar NVMF itu berarti Pak ya. Sehari sebelum ya, selalu begitu ya. Terus Bapak bekerja lah di situ. Bekerja di sebuah pedagang besar farmasi sebagai asisten apoteker penanggung jawab. Oke. Karena pada saat itu yang disebut sebagai pedagang besar farmasi masih membolehkan asisten apoteker sebagai penanggung jawab. Masih boleh. Ya, kalau sekarang berdasarkan PP 51 2009 penanggung jawabnya adalah seorang apoteker. Ya. Nah, setelah itu gimana Pak? Ya, setelah itu cukup lama Bapak di situ. Kurang lebih ada 2 tahunan. Oke. Terus teman saya itu datang lagi. Nawarin lagi karena kan kantornya di seberang. Dia tinggal jalan saja. Iya, benar. Dia bilang, "Bud, lo mau jadi pegawai negeri nggak?" katanya. "Kalau mau, bikin lamaran sekarang," katanya. Bikin lamaran, lah tinggal di seberangkan aja itu kan. Benar. Dinas Kesehatan. Saya tanya, "Lowongan pegawai negeri sebagai apa, Man?" Saya bilang gitu. "Ini Kanwil Depkes akan membuka BPOM," katanya. Oke. Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan. Itu bukan Badan POM ya, beda itu. Beda. Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan sebagai salah satu unit pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan yang di bawah Departemen Kesehatan saat itu. Singkat cerita, saya masukkan lamaran, lalu diwawancara. Pada saat itu ada beberapa pelamar, akhirnya di seleksi terakhir itu ada 2 nama. Dan kemudian nama yang pertama itu kakak kelas saya di Sekolah Menengah Farmasi. Waduh. Kakak kelas saya. Ini ibaratnya seperti masuk ke dunia militer, ada pantokhir, panitia penilai akhir itu. Betul. Langsung yang mewawancara adalah Kepala Balai POM Jakarta saat itu, yaitu Ibu Dr. Anda Forita Pane. Oke. Ya. Beliau wawancaranya singkat saja. Saya tidak perlu sebutkan di sini pertanyaannya, tapi akhirnya beliau bilang, "Ya, kamu yang namanya Budi yang diterima," katanya. Oke. Ya, sejak saat itu saya menjadi calon pegawai negeri sipil di Balai POM DKI Jakarta yang merupakan UPT dari Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan sebagai asisten apoteker. Masih sama nih Pak ya. Sebagai asisten apoteker. Oke. Kemudian lama juga di situ Pak. Lama lah. Lama banget. Ya, lama sampai saya kurang lebih 1 tahun. Akhirnya diangkat sebagai PNS, karena kan sebelumnya CPNS. Iya. Saya sebagai PNS dengan golongan pangkat 2A. 2A itu selevel dengan sekolah menengah. Karena memang SMA dan SMF kan satu level, ya cuma kekhasan yang berbeda. Dapatlah 2A itu, lalu 1 tahun karena ini memang kekhasan dari sekolah asisten apoteker lulusannya. Setahun kemudian langsung naik menjadi 2B. Golongannya, iya 1 tahun kemudian 2B. Ya itulah bekerja sebagai asisten apoteker di kantor Balai POM dan saya sangat suka karena saya bisa mengembangkan ilmu yang saya peroleh di Sekolah Menengah Farmasi dengan tugas saya sehari-hari. Oke. Nah, lalu ada teman saya juga yang sudah lebih awal masuk. Kemudian di tahun 78 saya ingat saya itu 79 ya. 78 dia diterima di Fakultas Hukum UI. Oke. Almarhum Hendro itu namanya. Tiap hari dia lewat meja saya. Oke. Karena kalau yang tadi lewat rumah ini lewat meja. Pak ya. Oke. Iya, lewat meja sambil ngomong, "Bud, lu nggak pengen kuliah?" katanya. Tiap hari saya ditanya begitu sampai saya bosan. Satu saat dia ngomong begini, "Bud, gua aja diterima di Fakultas Hukum, masa lu enggak?" katanya. Nah, saya tahu lah ya, di SMF itu rapot saya lebih bagus dari dia. Berarti harusnya Bapak pasti diterima nih. Enggak juga, gitu. Doa lah. Doa. Terus Pak, terus. Akhirnya suatu saat saya bilang ke dia, "Dro, itu tes masuknya apa saja?" Dia bilang, "Ya ada bahasa Inggris, ada dulu itu semacam civic, bahasa Indonesia dan sebagainya. Pengetahuan umum," dia bilang. Seperti tes potensi akademik. "Kalau gitu gue pinjam deh bukunya." "Oh, boleh. Keesokan harinya sampai kurang lebih 3-4 hari berturut-turut nggak pernah dibawa itu buku ke kantor. Yang saya pinjam, padahal dia udah menyanggupi. Lama-lama saya mikir,
dia ngetes keseriusan saya atau bagaimana ini? Mm-mm. Akhirnya saya bilang, "Dro, lo hari Sabtu ada di rumah nggak?" "Ada," katanya. "Ya gue ke rumah lu ya, lu siapin bukunya, awas kalau nggak ada." Hari Sabtu saya datang ke rumahnya, rumah dia itu di Pejompongan, saya di Selipi. Oke. Saya masih ingat waktu itu ada bis kota namanya Gamadi. Gamadi. Oke. Saya ke rumahnya benar Pak Iman, Iya. itu di ruang di beranda rumahnya sudah disiapkan satu ikat buku tes masuk perguruan tinggi. Untuk Bapak belajar ya. Iya, akhirnya saya bilang, "Itu Dor bukunya." "Iya. Lu bawa aja," katanya. Terus tanpa basa-basi duduk di dalam minum, saya bilang, "Dro, gue langsung pulang ya." Sampai bapaknya itu keluar. Hendro itu kalau di rumahnya dipanggilnya Ton. "Ton, itu temannya nggak diajak duduk," katanya. "Enggak, dia mau buru-buru." Ya akhirnya buku itu saya bawa pulang. Singkat cerita di tahun 79 itu saya langsung daftar ke Fakultas Hukum UI dan alhamdulillah diterima. Oke. Pak, tapi ini menarik juga nih Pak. Bapak dari SMF terus ke hukum. Ya. Gimana nih Pak? Kenapa Itu nih? teman saya Hendro itu juga dari SMF. Oke. Dia kuliah di Fakultas Hukum. Oke. Jadi awalnya di Fakultas Hukum UI itu ada senior saya di Jenpom saat itu. Beliau alhamdulillah masih sehat sekarang, namanya Pak Husosi. Dia juga lulusan sekolah menengah farmasi namun dari Jogja. Oke. Nah pada satu tahun dia masuk, ditanya oleh bagian penerimaan di Fakultas Hukum UI. Itu Fakultas Hukum UI itu adalah yang sore ya, extension, yang di Rawamangun. Iya. Itu yang nerima nggak paham itu. Ini ijazah sekolah apa? Katanya. Oke. Nggak paham. Dia bilang, kan dikhususkan umumnya untuk sekolah menengah atas ya. Daripada petugas itu bingung, Bapak terima aja, ini ijazah resmi. Kalau saya nanti nggak bisa ngikutin perkuliahan, saya dikeluarin ikhlas kok katanya. Iya. Walhasil beliau lah jadi pionir, diterima dan alhamdulillah lancar. Pembuka jalannya. Iya, di Fakultas Hukum kan banyak hafalan. Benar. Kami di farmasi hafalan itu seperti makan 3 kali sehari. Benar. Kuat menghafal. Nah, jadi Pak Husos itu sebagai pembuka jalan, akhirnya banyak anak-anak dari sekolah menengah farmasi yang kuliah di Fakultas Hukum. Pada saat itu jadi begitu Pak ya? Jadi begitu. Ya. Oke. Dan Bapak S1 berarti itu pada saat itu Pak? S1. Oke. Tapi Bapak juga jadi dosen ya tadi saya dengarkan? Itu belakangnya nanti. Oh, belakangnya. Ini perjalanannya masih panjang. Masih panjang nih Pak. Habis S1 kemana Pak? Habis S1 saya langsung melanjutkan pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil di Balai POM. Saya tadi lupa menyebutkan pada saat saya 78 masuk sebagai CPNS itu, saya juga ditawari untuk bekerja di sebuah apotek di Jakarta Barat yang dekat rumah saya. Oke. Kebetulan teman saya yang sama-sama satu angkatan di sekolah menengah farmasi, dia diserai tanggung jawab untuk mengelola itu. Oke. Jadi dia minta, "Bud, lu bantuin gue dulu deh di apotek." Alhamdulillah pada saat itu kan saya masih bujangan, masih muda, masih semangat lah gitu, masih sehat. Saya bersedia saja untuk menambah dompet lah. Ya, Kan tahu sendiri kalau pegawai negeri kan uangnya, saya tidak pernah bilang kurang. Ya bersyukur ada itu, cuma tidak bisa mencukupi sampai dengan 1 bulan. Nah dengan bekerja di apotek, alhamdulillah tidak ada masalah dari sisi keuangan buat saya. Oke. Jadi jalan 2 nih pada saat itu. Nah, jalan 2. Jadi masuk 78 di apotek, lalu saya kan daftar di Fakultas Hukum itu sore. Iya. Jadi pada saat saya diumumkan saya diterima, saya menghadap pemilik apotek. Oke. Saya minta berhenti. Karena nggak mungkin. Saya masuk apotek sore saya kuliah. Saya balik ke apotek udah tutup. Saya minta berhenti. Benar. Pemilik apotek kaget. "Loh, kenapa kamu minta berhenti? Kan kamu kerja belum lama," katanya. "Saya kuliah Pak." "Ya, saya alhamdulillah Pak diterima di Fakultas Hukum UI, saya ingin kuliah." "Ya udah kuliah saja," katanya. "Nggak usah berhenti." Loh. Kaget saya. "Kenapa Pak?" "Iya, saya ulang nih kalau kamu nggak percaya dengar. Kuliah saja, kamu tetap kerja di apotek sini," katanya. "Kan apotek ini saya yang punya," katanya. Tapi kan nggak bisa Pak. "Nggak bisa, justru itu saya bilang. Pak, nggak mungkin. Saya tidak punya kendaraan apapun. Memang saya tidak ada niat, walaupun punya uang tidak mau beli motor. Karena teman saya waktu SMP banyak yang meninggal karena naik motor. Saya kuliah di kampus UI Rawamangun Pak. Rawamangun ke Tomang, itu bukan jarak yang dekat." Benar. "Nggak apa-apa," katanya. "Kamu tetap kuliah saja." Belakangan saya baru tahu, beliau itu kan insinyur elektro. Oke. Dari ITB. Rupanya dia dulu dapat gelar insinyur itu juga sambil bekerja. Oke. Makanya dia menghargai proses-proses orang yang seperti ini Pak ya.
Iya. Tapi pada saat itu jadi gimana Pak? Bapak kuliah dan gimana ke Ya, apotek? saya pagi bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Heeh. Lalu itu kan jam kerjanya sampai dengan jam 4. Ya, Ya, saya kan waktu mendaftar di Fakultas Hukum UI, saya minta izin dulu dong ke atasan. betul. Dapat izin, begitu lulus saya lapor. Ini kuliah mulai jam 5. Kalau saya jam kantor selesai jam 4, saya biasanya terlambat, saya bilang. Kalau diizinkan, saya boleh keluar kantor setengah 4 dengan catatan saya akan menyelesaikan semua pekerjaan saya dengan baik, saya bilang. Oke. Diizinkan Pak Iman. Oke. Diizinkan karena saya tinggal nyebrang kantor saja, ada bis Rawamangun kan. Nah, tinggal turun di Jalan Pemuda langsung kampus itu. Langsung kampus. Langsung kampus. Terus ke apoteknya kapan dong? Nah, ke apoteknya saya datang malam. Alhamdulillah biasanya dapat lah itu antara 10 sampai 15 menit. Tapi saya bilang sama teman-teman saya, apotek tempat saya bekerja itu adalah apotek yang kena imbas dari sebuah apotek yang buka 24 jam di daerah Tomang. Oke. Ya saya tidak usah sebut namanya lah, apotek itu masih ada sampai sekarang. Jadi apotek yang tadi buka 24 jam itu di belakang rumah sakit Sumber Waras lah sebenarnya. Ya. Jadi dan lokasi apotek itu agak sulit ditemukan karena bukan di jalan besar. Beda dengan apotek tempat saya bekerja di jalan raya itu kan. Jadi sering orang nyasar datang ke apotek. Oh. Maksudnya di apotek apotek sebelah, sebut saja apotek sebelah ya. Iya. Tapi datangnya ke tempat apotek saya kerja. Nyasar, benar. Jadi kalau udah jam 9 malam apotek tutup, kebetulan pemilik apotek itu tinggalnya di sebelah. Terganggu kehidupannya. Karena malam diketok-ketok orang, minta obat. Akhirnya jiwa besarnya muncul. Suatu hari kami dikumpulkan. Ini saya tidak bisa terus-terusan hidup begini. Malam saya udah tidur, tiba-tiba ada yang ketok. Sekarang saya mau tanya, ada tidak di antara kalian yang bersedia tidur di apotek? Jagain itu apotek, kalau ada orang minta obat sesuai dengan prosedur, ada resepnya, kalian layani. Kebetulan saat itu kebanyakan masih bujangan. Iya. Siap, saya bilang. Saya bersedia, saya bilang gitu. Rumah saya kan di Selipi, saya tinggal jalan kaki kok, saya bilang. Siap. Ya akhirnya disediakan kamar Di apotek. di apotek. Di belakang disediakan kamar dengan tempat tidur yang memadai lah. Nah, mulailah hari pertama itu melayani resep, tapi dengan sistem pengamanan yang cukup ketat. Oke. Pintu tidak dibuka, hanya disediakan loket. Ya Oke. kami mengkaji resep itu biasa karena di sekolah kan diajarkan. Kami layani. Lalu pemilik apotek bilang begini, karena di resep itu selain ada harga obat, juga ada yang disebut uang jasa. Oke. Uang jasa itu bagaimana kami melayani, embalase, kemasan, dan sebagainya. Itu uang jasa yang ditambahkan selain harga obat. Dan pemilik apotek bilang begini, setiap pagi setelah kalian dinas malam itu, uang jasanya bisa langsung kalian potong, kalian bawa, kalian ambil. Dengan catatan yang baik. Oke. Wah, seneng saya Pak. Makin giat tuh. Makin giat. Makin giat. Ya itu berlangsung lama. Akhirnya, singkat kata, itu saya jalani terus. Bahkan saya bilang, kalau misalnya teman-teman di hari libur Minggu atau hari raya keagamaan, karena teman saya juga ada yang non-muslim kan. Kalau memang tidak bisa masuk, kasih tahu saya siap menggantikan. Oke. Sebagai balas budi ke mereka. Iya, Kan saya tiap hari cuma 10-15 menit. Iya. Ya akhirnya hubungan saya baik sama teman-teman dengan pemilik apotek, dan itu berlangsung sampai dengan 2004 kalau tidak salah. Lama, 2004 Pak, ya. Dan kuliah tadi saya selesaikan, alhamdulillah. Saya angkatan 79, saya selesaikan di 84. 84. Pas setengah tahun. Oke. Setelah itu, Pak? Ya pada saat saya memperoleh ijazah sarjana hukum dari Fakultas Hukum UI, tentunya berharap ijazah itu kan bermanfaat buat saya kan. Kepake lah gitu ya. Saya lapor ke pimpinan. Saya bilang, lapor Bu, saya sudah selesai nih ijazahnya dah. Saya tidak tahu apakah ijazah kamu itu bisa disesuaikan dengan pangkat golongan kamu yang baru sesuai dengan S1 itu atau tidak. Kamu hubungi saja bagian kepegawaian gitu. Singkat kata, ijazah saya bermanfaat sehingga pangkat saya dari 2B itu langsung naik 3A. Pangkat untuk seorang sarjana awal karir 3A, Pak. 3. Betul. Tapi ada dampaknya juga. Apa tuh, Pak? Saat itu muncul ada kebijakan dari pemerintah memberikan tunjangan jabatan asisten apoteker. Kalau sekarang jabatan fungsional. Oke. Jadi selain gaji yang diterima, ada tunjangan.
Dan alhamdulillah saya tidak pernah terima tunjangan itu. Karena status saya kan sudah berubah. Betul, bukan Dari 2B lagi kan? Dari sarjana apoteker 2B menjadi 3A sarjana hukum. Jadi nggak dapat tunjangan. Nggak dapat tunjangan, tapi pekerjaannya tetap bahkan bertambah. Karena atasan-atasan saya masih mempercayai pekerjaannya dan saya bisa selesaikan dengan baik dan benar. Oke. Terus Pak, terus. Terusnya, jadi saya simpanlah ijazah saya itu di lemari. Tapi tetap saya rawat lah itu ijazah kan. 3 tahun kulit putih karena tidak pernah main, badan kurus karena belajar terus. Masa mau disia-siakan ijazah itu kan? Itu kan ijazah saya terima tahun masuk 72, 74. Itu 26 tahun kemudian. Ijazah itu masih bermanfaat buat saya, Pak. Kenapa, Pak? Karena saya juga dipanas-panasin sama teman saya. Bud, lu nggak mau pergi haji gitu. Oke. Pergi haji. Saya bilang, lu nggak mikir kan pergi haji berapa, gaji pegawai negeri berapa? Ada caranya gitu. Lu kan asisten apoteker katanya. Ngelamar ke Depkes. Karena asisten apoteker itu dibutuhkan untuk melayani apotik di Mekah, di Madinah. Daftarlah saya. Saya daftar dari tahun 2010 kalau nggak salah. Alhamdulillah Pak Iman nggak pernah diterima. Nggak pernah diterima. Dengan harapan yang begitu meluap-meluap mendaftar tidak pernah. Sampai dengan 9 kali nggak pernah diterima. Nggak pernah diterima tuh Pak. Pas yang ke-10 diterima Pak. Wow. Diterima. Saya ditempatkan di daerah kerja Makkah. Oke. Berarti berangkat tuh. Berangkat dengan ijazah asisten apoteker dengan gelar sarjana hukum. Wow. Yang tadinya sudah saya anggap tidak bermanfaat itu. 9 kali Bapak. 9 kali. Ke-10 kali baru diterima. Di tahun 2000 itu, saya masih ingat tahun 2000. Berangkatlah Bapak ke sana. Berangkatlah ke sana. Berapa lama Pak? Hampir 2 bulan. 2 bulan. Jadi sebelum jamaah haji berangkat kloter pertama, seminggu sebelumnya kami sudah diberangkatkan sebagai PPIH, petugas perjalanan ibadah haji di kota Makkah. Setelah mereka habis pulang, kecuali yang sakit, seminggu kemudian kami baru pulang ke tanah air. Jadi Bapak bayangkan kayak apa saya puasnya beribadah, bekerja di Mekah itu. Dan perlu saya informasikan ke Pak Iman. Jadi sebelum berangkat kami dipanggil ke Kementerian Agama, Departemen Agama saat itu. Kami dikasih uang $600. Uang apa? Saku? Bukan uang saku. Uang apa tuh? Saya masih ingat waktu itu pejabat Kementerian Agama bilang begini. Ini uang $600. Bapak Ibu serahkan ke keluarga yang ditinggal. Buat keluarga. Tapi saya bilang ke istri saya, uang ini saya bawa ya. Istri saya boleh bawa aja katanya. $600 pada zaman itu gede dong, Pak. Besar Pak. Gede 2000 itu. Dan di sana kami juga mendapat honor biasa. Bukan rupiah, real. Jadi pas pulang Pak Iman, saya hitung-hitung tuh $600, real sekian. Jumlahnya lebih besar dari tunjangan asisten apoteker. Ya itulah diganti berarti Pak. Yang tidak itu pernah diganti, saya terima. Pak. Betul. Itu diganti. Diganti oleh Tuhan, oleh Allah. Betul. Jadi jangan pernah menyalahkan Tuhan. Tuhan itu hanya menunda kok. Menunda. Nanti lewat jalan yang lain, kesempatan yang lain. Iya benar, lewat jalan yang lain. Benar. Terus Bapak pulang, habis itu gimana Pak? Tahun 2000 saya pulang, saya kan berkiprah di Balai POM Jakarta itu sudah 20 tahunan ya. Pas pulang hari pertama, saya lapor sama pimpinan. Saya masih ingat pimpinan saya saat itu adalah apoteker Oyong Safriadi. Oke. Saya lapor, Pak, saya hari ini sudah mulai masuk kembali. Saya sudah pulang. Oh iya. Jangan kau naik dulu ke atas. Dia orang Medan. Oke. Ruang kerja saya di lantai 2. Kau jangan naik dulu ke atas. Terus beliau buka lacinya. Dia ambil amplop warna coklat, saya ingat. Saya lihat, saya lirik sebentar amplop dinas itu. Dia lempar di mejanya. Aku udah buka itu. Kau baca aja lah katanya. Saya baca. Surat itu permintaan dari Sekretaris Direktur Jenderal POM kepada Kak Kanwil saat itu. Karena saat itu masih ada Kanwil Kesehatan kan. Yang meminta agar mengizinkan saya untuk ditarik ke kantor pusat Direktorat Jenderal POM. Wow. Terus saya baca bahwa disebutlah nama saya dalam surat itu kan, bahwa yang bersangkutan akan ditugaskan untuk menjabat sebagai pejabat eselon 4. Promosi dong Pak.
Ya, boleh dikatakan Iya demikian. kan? Iya. Berarti promosi. Promosi. Oke. Terus Pak? Ya, atasan saya bilang, Mau melepas nggak beliau tuh? oh nggak mau, Nggak nggak mau. Saya masih ingat kok kata-katanya. Kau tuh sudah aku rencanakan untuk menggantikan atasan kau, katanya. Saya pikir, saya ini kan asisten apoteker, sarjana hukum. Pejabat di kantor Balai POM itu umumnya apoteker. Karena apoteker itu kan klasifikasinya ahli ya. Iya. Sedangkan asisten apoteker itu keterampilan, pelaksana lah gitu. Kayaknya hampir nggak mungkin. Ini sih mau nahan-nahan saya aja nih dalam hati saya gitu. Lalu saya kontak lah atasan-atasan saya yang sudah pindah ke pusat itu. Pada umumnya mereka bilang, jangan buang kesempatan. Kesempatan yang baik itu tidak datang 2 kali kan. Betul. Udah terima saja kan. Akhirnya saya pindahlah ke pusat. Pindah ke kantor pusat, saya lapor kepada yang pembuat surat. Pembuat surat itu sekretaris Ditjen POM. Oke. Ibu Mawarwati. Saya juga menanyakan, Bu, apa pertimbangannya kok saya yang dipilih? Padahal di Ditjen POM itu banyak senior saya, Pak. Senior saya yang asisten apoteker juga, ada juga yang sudah sarjana hukum. Kenapa Bapak? Kenapa saya? Beliau tidak menjawab pertanyaan saya. Anda mau tidak dilantik? Ya kalau ini tugas, Bu, bismillah saya terima. Ya udah begitu saja. Hari Rabu dilantik. Saya menghadap hari Senin. Hari Rabu, benar hari Rabu pelantikan itu saya pejabat eselon 4 saat itu. Masih ingat saya Kasubag hukum. Kasubag hukum. Khusus nanggung. Karena sebelumnya tidak pernah ada jabatan itu di Ditjen POM. Berarti posisi baru nih Pak. Posisi baru. Posisi baru. Dibuka ya. Dibuka itu dilantik minggu pertama menghadapi gugatan di PT UN. Bayangkan itu. Tapi dari situ Bapak banyak pindah-pindah posisi nggak sih Pak? Departemen gitu? Oh enggak, kalau departemen tetap satu. Oke. NIP saya adalah NIP Departemen Kesehatan, yang sekarang NIP-nya Kementerian Kesehatan. Setelah dari situ ada pindah lagi Pak? Nah itu di Ditjen POM itu kan tahun 2000 ya. 2001 ada perubahan lingkungan strategis di pemerintahan. Dibentuklah Badan Pengawas Obat dan Makanan yang sampai dengan hari ini. Sampai hari ini. Jadi belum 1 tahun saya menjabat di jabatan eselon 4 itu, saya promosi lagi menjadi pejabat eselon 3. Oke. Yaitu sebagai kabak bantuan hukum. Jadi litigasi di pengadilan, kalau ada gugatan terhadap kantor dan sebagainya. Dari situ saya lupa jumlah tahunnya, tapi saya sempat dimutasi ke bidang informasi obat di Pusat Informasi Obat dan Makanan. Lalu itu kan usia berjalan terus kan. Waktu itu pensiun sebagai pegawai negeri sipil 56 kalau tidak salah. Nah pada saat usia saya menjelang 56, 55 itu saya dipromosi menjadi Direktur Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Badan POM eselon 2. Eselon 2 tuh Pak. Jadi mengawasi narkotik, psikotropik seluruh Indonesia. Itu komandonya dari Bapak dari pusat, ya dari direktur. Jadi itulah jabatan terakhir Bapak di BPOM Pak? Oh bukan, belum terakhir. Wow, masih ada lagi nih Pak ya. Padahal itu udah menjelang pensiun loh Pak. Ya, kan waktu itu langsung dibuat surat keputusan. Perpanjangan usia pensiun. Karena saya eselon 2 kan pensiunnya 60. Iya. Ya, benar 60. Hampir 2 tahun saya menjadi direktur. Lalu saya dikembalikan ke Biro Hukum. Menjabat sebagai Kepala Biro Hukum. Sampai saya pensiun di 2016. 2016 itu. Ya. Terus awalnya Bapak join PAVI ini gimana Pak? Nah, itu kan kantor Badan POM. Itu satu alamat dengan Sekolah Menengah Farmasi tempat dulu saya belajar. Walaupun sekolah itu sudah berubah menjadi Politeknik Kesehatan, Diploma 3. Tapi guru-gurunya masih yang dulu. Ada 1-2 yang masih mengajar dan beliau masih kenal saya. Karena kalau pas hari Jumat, beliau sholat Jumat di masjid. Masjid itu adalah dibangun di atas sekolah saya yang dulu. Jadi kalau ketemu di parkiran, pada saat beliau selesai sholat, saya juga selesai sholat, beliau itu sering ngomong begini, Budi, kamu kenapa nggak pernah mau bantu PAVI katanya. Saya bilang, Pak, saya masih PNS aktif. Saya bilang gitu. Kalau saya bantu, nanti saya meninggalkan ruangan kerja. Oh, habis saya dimarahin sama pimpinan. Karena terus terang Pak, pekerjaan itu banyak sekali. Banyak banget Pak. Banyak sekali. Dari masalah kedinasan, masalah peraturan, sampai masalah pribadi antar pegawai. Katakanlah, mohon maaf,
Ada pegawai yang ingin cerai, itu juga dikasihnya ke saya. Oh. Karena kan hukum. Iya, Hukum. benar. Ya walaupun saya tidak bisa, saya hanya bilang singkat, perceraian itu adalah diridhoi oleh Tuhan, saya bilang. Tapi juga tidak disukai sama Tuhan, saya bilang gitu. Saya cuma ngomong gitu aja berdasarkan ayat Quran. Habis itu biarkan mereka Biarkan mereka, tapi alhamdulillah ada yang rujuk, ada yang tidak kayak gitu. Oke, terus Pak? Rupanya teman-teman saya itu ada yang tahu bahwa usia 60 itu saya pensiun di tahun 2016. Betul. Jadi suatu saat di 2016 itu menjelang saya pensiun, nama saya sudah dimasukkan sebagai pengurus tanpa sepengetahuan saya. Serius, Pak? Serius. Dan itu secara tidak kebetulan pas di tempat parkir ada salah satu pengurus yang habis fotokopi. Diperlihatkan fotokopinya itu. Ini ada nama Anda katanya. Dan di situ Bapak pertama kali tahu? Pertama kali saya dimasukkan sebagai anggota Dewan Pengawas. Anggota Dewan Pengawas ya? Oke. Tapi saya bilang, saya tidak bisa aktif sepenuhnya. Lalu pas saya pensiun, ternyata saya juga tidak boleh meninggalkan kantor Badan POM. Kenapa Pak? Diminta jadi staf khusus. Oh alah. Masih berlanjut ya Pak ya? 2 tahun kalau tidak salah sampai 2018 saya diminta menjadi staf khusus. Waktu itu kepala badannya adalah Dr. Insinyur Roy Sparingga. Dan juga di kepala badan yang sekarang Ibu Dr. Insinyur Penny Lukito, saya sempat 1 tahun. Jadi 2018 saya mundurkan diri karena di samping saya sudah mengajar dari tahun 2006 dan juga ada beberapa perusahaan sering meminta saya menjadi konsultannya. Oke. Saya tidak mau ada konflik of interest, benturan kepentingan. Saya sebagai staf khusus di Badan POM kok saya memberikan konsultasi keluar, benar. Tidak etik itu, tidak etis. Nah itu loh Pak. Saya masuk 2016 di PAVI, lalu saya sampaikan bahwa saya ini kan dimasukkan, saya bilang gitu. Saya akan membantu sepenuhnya karena sebutan ASEAN Apoteker itulah yang telah mengubah kehidupan saya sehari-hari. Walaupun itu sebetulnya adalah takdir dari Tuhan kan. Benar. Tapi lewat sekolah itu. Benar. Kalau kita lihat ke belakang sih dari cerita Bapak benar sih Pak. Itu menentukan kan. Iya. Dan tidak sampai 1 tahun jadi dari anggota Dewan Pengawas, karena sesuatu dan lain hal yang terjadi di kepengurusan, saya dinaikkan jadi ketua 1. Langsung Pak? Ketua 1. Oke. Ya, karena saya mengatakan di teman-teman pengurus kalau udah rapat, saya walaupun ASEAN Apoteker, background utama saya hukum kan. Hukum, benar. Karena awalnya dimasukkan sebagai anggota pengawas, jadi kalau berdasarkan pengawasan saya langsung atau tidak langsung, atau informasi langsung tidak langsung, ada penyimpangan, pelanggaran. Jadi mohon teman-teman ya bisa mencermati ya kalau misalnya saya merekomendasikan suatu tindakan untuk koreksi. Ya, kalau di farmasi biasa itu tindakan yang disebut sebagai CAPA atau KAPA, Corrective Action and Preventive Action. Jadi suka tidak suka itu yang saya sampaikan, karena sebagai orang hukum hanya ada 2 warna yang dikenal. Apa tuh Pak? Putih dan hitam. Putih dan hitam, nggak ada abu-abu Pak. Nggak ada abu-abu. Jadi kalau misalnya itu putih, saya katakan putih. Kalau itu benar, saya katakan benar. Kalau salah, saya beritahu salah. Nah, sekarang masalahnya orang itu kan ada yang menerima kalau dikritik, ada yang tidak menerima. Saya tidak mau sampaikanlah kata seorang orang pandai pernah bilang katanya, kalau dikritik itu kalau orang wise katanya bijak, dia akan mempelajari kritiknya itu benar atau tidak. Kalau benar, dia akan melakukan tindakan koreksi dan pencegahan. Tapi kalau tidak, itu kan sama saja dengan lalat. Walaupun bunga itu manis, dia tetap larinya ke sampah katanya. Benar. Saya lupa itu siapa yang bilang seperti itu. Benar tuh Pak. Terus kemudian gimana Pak dari ketua 1? Ketua 1 berapa tahun? Nah pada saat itu ada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Undang-undang itu mengamanatkan, kan di dalam diatur mengenai tenaga kesehatan. Ada 12 kelompok tenaga kesehatan di undang-undang itu. Namun di satu kelompok yang pertama itu menggugat ke Mahkamah Konstitusi dan akhirnya dikeluarkan dari Undang-Undang Nakes. Saya sebut Undang-Undang Nakes saja ya. Kelompok itu adalah tenaga medis, dokter dan dokter gigi serta dokter gigi spesialis. Artinya kelompok yang tadinya ada 12, tinggal 11 di Undang-Undang Nakes. Nah, setiap kelompok ini
ada beberapa jenis. Nah, di farmasi itu ada 2 jenis, yaitu apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Lalu di ketentuan berikutnya di undang-undang menyebutkan bahwa setiap jenis tenaga kesehatan harus membentuk organisasi profesi. Nah, organisasi profesi PAVI itu sudah ada sejak tahun 46. Jadi undang-undang ini tidak masalah mempersyaratkan itu. Nah, untuk memudahkan pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kesehatan berdasarkan undang-undang nakes tadi, undang-undang yang itu juga mengamanatkan pembentukan KTKI, Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Nah, salah satunya adalah dari 11 konsil yang dibentuk itu akan dibentuk, satunya adalah Konsil Kefarmasian. Oke. Itu berdasarkan Peraturan Presiden nomor 90 tahun 2017. Kemudian Peraturan Presiden tersebut diubah dengan Peraturan Presiden nomor 86 tahun 2019. Nah, lalu di 7 September kemarin sudah diucapkanlah sumpah bagi yang diangkat berdasarkan Kepres 31 M 2002 oleh Presiden. Nah, ada klausul di Perpres itu, setiap anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan, termasuk konsil kefarmasian, tidak boleh merangkap jabatan struktural di organisasi profesi atau di kepengurusan. Nah, kebetulan kan di konsil kefarmasian ada 2 organisasi profesi, Ikatan Apoteker Indonesia dan PAVI. Nah, yang PAVI sudah mundur lebih dahulu. Nah, atas kemunduran Ketua Umum PAVI kan terjadi vakum kepengurusan. Lalu diadakan musyawarah nasional luar biasa, Munaslup. Ya, singkat kata, saya dipilih oleh rekan-rekan saya untuk menjadi Ketua Umum. Oleh karena itu tadi Pak Iman menyebut Ketua Umum terpilih, karena sampai dengan hari ini kami sedang mempersiapkan serah terima jabatannya. Oke. Semoga ya dengan waktu dekat Pak ya. Ya, amin. Mantap. Baik Swipers, saya juga ingin menginformasikan kampanye bulanan yang ada di SwiperX Belanja, khusus bagi Swipers yang ingin memenuhi stok obat untuk apoteknya. Saat ini sedang ada promo diskon harga yang tentunya dapat menghemat pengeluaran apotek Swipers. Promo tersebut terbatas sampai akhir bulan ini. Langsung aja cek promonya di link yang tertera di kolom deskripsi. Nah, di samping itu juga bagi anggota tenaga teknis kefarmasian, namun sebelumnya saya sampaikan tenaga teknik kefarmasian itu unik. Ada tiga yang disebut sebagai tenaga teknik kefarmasian. Pertama, TTK Sarjana Farmasi. Oke. Lulusan jenjang akademik. Yang kedua, ahli madya farmasi. TTK yang dari prodi Diploma 3 Farmasi. Yang berikutnya analis farmasi sebagai TTK lulusan prodi D3 Analisa Farmasi dan Makanan, yang memang core edukasinya itu di laboratorium. Tidak selalu untuk mendapatkan SKP itu mengeluarkan biaya. Kita bisa sambil makan kok. Buka laptop, buka aplikasi SwiperX. Itu ada SKP gratis. Iya, benar Pak. Jadi ada yang sudah tahu langsung teriak, "Benar itu Pak," katanya. Nah, yang belum tahu tanya sama yang tadi bilang. Jangan TTK yang rasa apoteker, saya bilang. Kenapa saya katakan TTK rasa apoteker? Contoh di apotek yang tadi Pak Iman sebut di awal. Apotek itu adalah sarana kefarmasian yang izinnya oleh pemerintah diberikan kepada apoteker sebagai penanggung jawab. SwiperX.